Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ariana Fitri, NIM P2116301. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Woodcare Stoma 1, Bapak Ahmad Musyawir SK Nus MK. Di sini saya akan mereview atau mengulas singkat teori terkait pengkajian sistem integumen. Sebelum kita membahas terkait pengkajian sistem integumen, saya akan menyampaikan bahwasannya proses dalam asuhan keperawatan itu ada 5 langkah. Yang pertama ada pengkajian. Setelah kita mengkaji, kita akan mendiagnosa keperawatan. Dan yang ketiga ada perencanaan atau intervensi. Dan yang keempat ada mengimplementasikan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi tindakan yang sudah kita lakukan. Baik, saya akan membahas terkait pengkajian sistem integumen sesuai dengan pertemuan keempat ini. Dalam proses pengkajian keperawatan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama ada riwayat kesehatan, ada pemeriksaan fisik, dan ada pemeriksaan diagnostik. Kita akan membahas terkait riwayat kesehatan. Di dalam riwayat kesehatan, yaitu yang pertama ada keluhan utama yang kita akan tanyakan kepada pasien tersebut. Dan keluhan yang sering kali dikeluhkan oleh pasien yaitu ada itching atau gatal, ada dryness atau kulit kering, ada lesi atau luka, ada ekimosis atau perdarahan di bawah kulit, ada lupus atau bengkak atau odem, dan ada masa atau tremor. Dan yang selanjutnya yaitu riwayat kesehatan masa lalunya, bagaimana kesehatan pasien di masa lalu, apakah ada penyakit tertentu, yaitu biasanya beberapa penyakit sistemik dapat termanifestasi pada sistem kulit seperti imunologik atau dermatitis, ada endokrin, DM, ada kolagen, rheumatoid arthritis, dan lupus erythematosus, ada vaskuler, anemia, vaskulitis, ada renal, dan penyakit hati. Selanjutnya yaitu ada riwayat imunisasi, bagaimana riwayat imunisasi yang sudah dilakukan oleh pasiennya, dan apakah ada riwayat alerginya juga. Dan yang selanjutnya yaitu pengobatan, penggunaan obat yang sedang dan yang sudah dikonsumsi oleh pasiennya bagaimana, dan fotosintesisnya drug seperti diuretik, tetrasilin pada darah yang tereksposur oleh sinar matahari. Obat yang digunakan dengan cara topikal sering mengakibatkan sensitivitas pada kulit. Dan kita akan mengecek alerginya, apakah pasien yang kita akan kaji itu alergi terhadap makanan apa atau obat-obatan apa. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga. Faktor predisposisi yang berhubungan dengan integumen itu seperti alopecia, ichthyosis, atopis dermatitis, dan psoriasis. Penyakit sistemik yang terkait dengan gangguan sistem integumen itu seperti DM, bloodsychrasia, lupus erythematosus, dan skabiesnya itu bisa menular. Lalu yang selanjutnya kita akan mengkaji pola hidupnya, penggunaan produk tertentu seperti sabun, bedak, lotion, waktu untuk membersihkan dirinya bagaimana, higiennya bagaimana, apakah olahraganya bagaimana, seperti itu. Lalu yang kedua yang di dalam pengajian yaitu ada pemeriksaan fisiknya. Di dalam pemeriksaan integumen itu yang paling utama yaitu kulitnya dong. Warna kulitnya, warna kulit ini dipengaruhi oleh ras. Biasanya kulit abnormal itu ditemukan flusing, cyanosis, atau
jaundice, pigmentasi yang tidak teratur. Dan temperaturnya bagaimana? Dikaji dengan dosal tangan. Normalnya itu hangat secara keseluruhan. Bila ada hipertermi atau hipotermi, bandingkan dengan bagian opposite. Dan teksturnya, susunannya, palpasi tekstur kulit dengan cara menekan secara lembut dengan ujung jari. Normalnya itu halus, lembut, dan kenyal. Lalu bagaimana abnormalnya? Abnormalnya itu bengkak dan atrofi. Lalu untuk tugur kulitnya bagaimana? Elastisitas kulitnya bagaimana? Diukur dengan mencubit beberapa lama kulit dari jaringan di bawahnya kembali. Seperti kita akan mencubit seperti ini. Nah, kita cubit seperti ini dan normalnya itu kurang dari 3 detik aja udah kembali. Tetapi kalau sudah kurang dari 3 detik atau lebih dari 3 detik, maka kita harus ada gangguan atau abnormal. Dan edema, area edema dipalpasi untuk menentukan konsistensi, temperatur, bentuk, dan mobilisasi pitting edema. Area yang diperiksa yaitu sacrum di atas tibia dan pergelangan kaki. Odornya bagaimana atau baunya bagaimana? Kulit normal itu tidak akan berbau. Bila ada terdapat pada aksila luka terbuka, adanya bakteri pada kulit, infeksi, hygiene-nya tidak adekuat. Lalu lesi, tekstur kulitnya, lokasi, distribusi, ukuran, warna, adanya drainase. Dan yang selanjutnya yaitu rambut, distribusi bilateral sesuai dengan perkembangan usia dan seksual. Hirsutism, pertumbuhan rambut yang berlebih pada wanita dan anak-anak pada tempat yang merupakan tanda sekunder seperti kumis dan janggut. Bulu halus umumnya itu ada di seluruh permukaan tubuh. Peningkatan distribusi itu di aksila dan di pubis. Ketebalan, tekstur, dan infeksinya bagaimana? Lalu untuk kuku, inspeksi warnanya bagaimana, teksturnya bagaimana, ketebalan, bentuk, dan integritasnya bagaimana. Lalu untuk palpasi pada kulit itu capillary refill time, warna kembali normal setelah 3-5 detik. Maka kita akan memencet kukunya. Kalau kembalinya 3-5 detik itu berarti normal. Seperti itu. Kalau lebih dari 5 detik berarti kita harus mengecek kembali. Dan selanjutnya di dalam pengajian yaitu pemeriksaan diagnostiknya. Prosedur operatif, biopsi, safe biopsi itu untuk menganalisis gangguan yang terdapat pada lapisan kulit epidermisnya. Dan yang post biopsi yaitu untuk menganalisis gangguan yang terdapat pada lapisan kulit epidermis, dermis, dan subkutis. Baik, mungkin itu review materi di pertemuan keempat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.